sedikit konsep digitalisasi yang kita bawa ke di Aircraft ya. Sebelum memulai kuliah kita, saya ingin Anda mengolah pikiran Anda tanpa mengujinya. Kira-kira ini kan judulnya ekonomi kreatif berbasis digital. Nah, persoalan Aircraft masuk atau tidak? Semua unsur yang di dalam usaha menurut saya sudah masuk ke ranah digital. Nah, kalau kita melihat datanya sekian persen, kalau ada googling itu para pelaku UMKM itu sudah mendekati kurang lebih mendekati 60% kalau saya tidak salah, data yang saya baca terakhir atau data terakhir itu sudah sudah memanfaatkan digital untuk kemajuan. Dari saat ini salah satu pertanyaan ini pasti muncul, saya pastikan pasti. Karena yang sering muncul ketika kita bertanya di Google memberikan keuntungan atau justru menambah tantangan bagi pelaku industri kreatif di daerah. Menurut saya, platform digital itu lebih memberikan keuntungan di mana dapat mengurangi, dapat memudahkan dalam mengakses media sosial. Terus biayanya relatif lebih murah karena dengan handphone kita bisa mengisi kuota, maka kita dapat mengakses media sosial atau platform digital. Terus untuk target pasar lebih mudah didapatkan. Wisatawan luar dan wisatawan lokal juga dapat mudah menunjukkan contohnya pada pendidikan itu dalam mempromosikan di media sosial itu tidak terlalu biaya, hanya tinggal memposting terus mendeskripsikan dari tersebut dan menunjukkan lainnya, maka pengguna media sosial baik wisatawan luar atau wisatawan lokal itu dapat dengan mudah melihat produk yang ini strategi pemasaran kita dalam platform digital. Apalagi paling substansial yang terjadi ketika yang pastinya di daerah. Yang pertama karena faktor aksesibilitas. Karena yang pertama tidak semua daerah itu memiliki jaringan internet. Jaringan internet di Indonesia itu masih belum merata dan juga jaringan listriknya itu masih belum merata, sehingga sulit bagi pelaku industri kreatif UMKM di daerah untuk merambah ke platform digital. Dan yang kedua biaya, dikarenakan faktor aksesibilitas dan itu biaya juga semakin mahal, apalagi kalau kita sudah masuk ke dalam platform digital, otomatis kita harus menambah biaya untuk misalnya membeli paket data, wifi dan lain sebagainya. Nah yang berikut target pasar. Kembali lagi ke biaya itu, dikarenakan kita masih di daerah, sehingga untuk mengakses target pasar yang lebih luas itu butuh biaya yang juga lebih banyak. Nah itu sulit itu juga merupakan tantangan bagi pelaku industri yang masih berada di basis daerah. Nah juga yang terakhir itu ada tentang yang masih terkait teknologi, terkait penduduk atau masyarakat daerah yang masih gaptek gitu ya, masih gaptek teknologi itu susah dan juga butuh waktu banyak untuk bagi mereka untuk mempelajari belajar lagi tentang digital dan internet, apalagi dengan aksesibilitas yang masih sulit. Nah, jadi menurut saya jika agar dapat memberikan keuntungan bagi pelaku industri kreatif yang ada di daerah, maka kita harus memperbaiki dulu aksesibilitas bagi para masyarakat atau pelaku industri kreatif yang ada di daerah. Untuk pasar kreatif di Indonesia, saya rasa iya, karena digitalisasi merupakan konsep baru yang tidak terpaku pada cara berpikir konvensional. Karena digitalisasi sekarang ini menyesuaikan dengan tren pasar yang sejalan dengan strategi kreatif dan implementasi strategi kreatif pasar industri kreatif di Indonesia, di mana ini harus mengadopsi teknologi dan penggunaan teknologi digital untuk memperluas pangsa pasar. Apa dampaknya terhadap keberlanjutan usaha bagi pelaku usaha
kecil, saya rasa dampaknya akan besar karena dampak terhadap keberlanjutan usaha bagi pelaku bisnis kecil itu sudah sangat masif terjadi di Indonesia, dan itu sudah sejalan dengan para pelaku bisnis kecil yang menjalankan usahanya menggunakan digitalisasi. Karena apa? Dan pasar, karena dilihat dari prevalensi konsumen yang mau cepat dan kemudian muncul digitalisasi digitalisasi terhadap produk mereka, itu membuat para pelaku bisnis kecil itu mau menggunakan teknologi tersebut. Kemudian tidak terlepas dari infrastruktur, saya rasa infrastruktur akan terus berjalan seiringan dengan masifnya penggunaan digitalisasi terhadap pelaku bisnis kecil di Indonesia. Itu mengubah cara pangsa pasarnya. Kenapa? Karena orang-orang sekarang tuh melihat fashion tidak mau pakai buku majalah dan lain sebagainya. Mereka hanya tinggal klik lewat handphone mereka bisa lihat siapa yang menggunakannya, influencer siapa yang menggunakannya. Kemudian mereka bisa melihat check and balance dari para pembeli yang sudah membeli barang tersebut. Jadi perasaan trust terhadap brand yang mereka beli itu sudah sejalan, dan digitalisasi membantu para konsumen itu untuk melihat apakah produk industri itu bagus atau tidak. Kemudian itu juga membantu hanya dengan menggunakan media elektronik seperti handphone mereka sendiri saja, mereka bisa membuat iklan, kemudian mereka bisa meng-up terus produk mereka tanpa harus menggunakan biaya yang lebih besar. Dapat dipromosikan, lalu menarik konsumen yang banyak. Contohnya seperti artis. Kalau misalnya sebuah produk kayak skincare gitu, mereka memberikan endorse ke artis ini, terus artis ini mempengaruhi followersnya gitu. Setelah itu produknya ini dapat apabila produknya bagus, maka akan berkelanjutan nih jangka yang sangat panjang. Terus kalau komunitas itu contohnya dalam dunia fashion gitu Pak, mereka kolaborasi dengan penjahit penenun, terus mereka melakukan kolaborasi membuat suatu pakaian yang sangat modis, terus mereka menampilkan di suatu event atau acara-acara lainnya untuk menarik pelanggan agar dapat mencoba produk mereka dalam jangka yang panjang. Tadi kan disampaikan bahwa produk yang di-endorse oleh influencer akan dibeli atau identik dengan produk merek tersebut, sehingga menciptakan yang namanya brand awareness atau kesadaran akan merek. Misalnya Kan kita mau tahu influencer di MS Glow, terus dia mencoba produknya itu bagus, terus mereka melakukan promosi di media sosialnya tuh, yaitu endorse. Jadi di situ para followersnya tertarik dan ingin mencoba. Setelah mereka mencoba, ternyata produknya itu bagus. Jadi produk itu dapat mempengaruhi followersnya gitu. adalah 1 juta pembelian tujuan. Dan kalau anda banyak mahasiswa mungkin hari ini belum bersetuju karena waktunya terbatas. Kalau ketika anda sudah bekerja, anda pasti akan bersetuju. Karena itu ya produk-produk yang biasanya di endorse apa dulu yang mempopulerkan istrinya Nagita, istrinya Rama, istri Nagita. Ada lagi yang mana? Ya saya ingat dulu itu. Karena kan di Sumba, kebanyakan orang kalau kita ini memasarkan produk melalui digital itu, ini pasti orang lain bisa kayak plagiat, kayak ini meniru ini produk yang kita buat gitu. Nah ini tentang
pelaku industri itu dapat mengatasinya dengan dia tuh misalkan di produk aslinya dia tuh dia membuat ini ide kreatif kayak misalkan ini apa sebenarnya supaya kayak terlihat bahwa itu dia punya. Shopee, segala macam. Dia memanfaatkan pertanyaan apakah iklan di situ. Dia semua ada. Anda googling saja yang fashion itu semua ada. Kriya hal yang lazim terjadi dari yang pengantar pertanyaan itu kira-kira jawabannya mulai dari sini. Misalkan digitalisasi dan transformasi ekonomi. Pasti potensinya besar sekali itu. Orang semua berlomba-lomba memanfaatkan digitalisasi untuk usaha. Apa di sini dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku industri dia bisa mampu mengakses pasar, memodifikasi produk kompetitor, ya kan? Lalu apa lagi? Berinovasi. Ketika dia lihat produk kompetitor, dia punya inspirasi, lalu dia coba